Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil aftah 'alaina futuhal 'arifin wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama melalui kitab Taqriratus Sadidah bab zakat fitrah, dan juga nanti kita akan sedikit mengutip beberapa tulisan yang ditulis oleh teman-teman dari Fawaid Syafi'iyah yang berkaitan dengan zakat fitrah ini. Baik, langsung saja. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babu zakatil fitr, bab yang menjelaskan mengenai zakat fitrah. Sumiyat bidzalik, kenapa dinamakan zakat fitrah? Li'annaha tajibu 'inda fitrin nas min shaumi Ramadan. Karena zakat fitrah ini wajibnya. Nanti ada hukum-hukum zakat fitrah. Nanti beda-beda ya, sesuai dengan waktunya. Tapi wajibnya itu kapan? Wajibnya itu adalah ketika fitr. Fitr itu ketika orang dalam kondisi tidak lagi berpuasa. Maka kita sering dengar istilah iftar. Iftar itu kan berbuka, tidak berpuasa. Ya, karena zakat fitrah itu wajibnya ketika malam 1 Syawal sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, makanya dinamakan zakat fitrah, karena zakat tersebut wajibnya itu dibayarkan ketika seorang muslim berbuka puasa setelah bulan Ramadan selesai. Nah, di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Ada nama lain daripada zakat fitrah, yaitu zakat badan. Disebutkan waktu sama zakat al-badani. Dinamakan juga dengan zakat badan. Ini tidak semuanya kita baca ya, karena keterbatasan waktu di video seperti ini, biar tidak terlalu lama. Kama fil hadis, ada dalam hadis disebutkan, ini riwayat Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafath wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitr itu adalah tuhroh, penyuci yang mensucikan, lis-shaim, bagi jiwa orang yang berpuasa, minar rafath, dari kotoran-kotoran jiwa. Wa tu'matun lil fuqara'i wal masakin, dan adalah makanan yang diberikan kepada fuqara wal masakin. Oke. Kemudian bawahnya, hukmuha, hukum zakat fitrah itu apa sih? Hukumnya adalah wajibatun bil ijma', wajib bil ijma'. Ijma' itu udah konsensus ya, udah sepakat dari zaman para sahabat sampai zaman kita sekarang, kurang lebih 14 abad, bahwa zakat fitrah itu wajib dibayar oleh setiap muslim. Oke, kemudian auqatu ikhraji zakatil fitri, ya, waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah. Pertama, waktu wujub, waktu kewajiban, jadi benar-benar wajib karena udah mepet. Itu apa? Bi'idraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Semisal ada orang yang hidup di sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Bi an yakuna syakhsu mawjudan wa muttasifan bi syurutil wujub 'inda ghurubi syamsi lailatal 'idi. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah penjelasan juga, bahwa semisal ada bayi yang lahir sebelum berbuka puasa di hari terakhir bulan Ramadan jam 5 semisal. Kemudian lahir habis maghrib pas isya, qadarullah wafat bayi tersebut. Apakah ya bayi tadi wajib dibayarkan zakat? Jawabannya wajib. Kenapa? Karena bayi tersebut hidup di sebagian bulan Ramadan dan juga di sebagian bulan Syawal. Oke ya. Nah, itu waktu wajibnya seperti itu. Kemudian ada waktu fadilah, waktu yang utama. Kalau wajibnya itu dari malam. Nah, tapi waktu yang paling utama itu adalah yaumul aid,
ketika tanggal 1 Syawal ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya matahari, wa qabla sholatil Aid, dan sebelum melaksanakan sholat Aid. Oke ya. Wal afdal ba'da sholatil fajri, dan lebih afdal lagi jika dilakukan setelah sholat subuh. Oke. Kemudian yang ketiga, waktu jawaz atau waktu boleh. Boleh saja, boleh-boleh saja Mbak membayarnya. Tapi tetap wajib, tapi boleh gitu. Yaitu kapan? Min awali Ramadan. Dari tanggal 1 Ramadan saya mau membayar zakat fitrah saya itu boleh ya. Tetapi afdalnya itu adalah setelah subuh ketika hari Aid. Nomor 4, waktu karahah atau waktu yang dimakruhkan. Itu adalah ta'khiruha an salatil Aid ila ghurubisy syamsi. Jadi setelah sholat Id sampai sebelum terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal itu makruh hukumnya. Ya, kecuali illa limaslahatin kang tidhari qaribin aw faqirin salih. Kecuali kita memang menunggu karena orang yang mau kita kasih itu orang yang baik, orang yang saleh, tapi orang yang baik tadi itu berada di masih ada keperluan, akan bisa kita temui setelah sholat Id semisal. Nah, itu boleh, tidak makruh lagi, itu boleh. Dan yang nomor 5 adalah waktu hurmah, waktu keharaman, haram dosa berarti. Itu ta'khiruha an yaumil Aid illa li'udhrin. Itu udah lewat satu, itu udah maghrib, udah mau 2 Syawal, tanpa ada uzur, ya, tanpa ada alasan yang diperkenankan oleh syariah. Tapi jika ada uzur, itu diperbolehkan. Semisal, ya, saya uangnya belum dapat, akan ada uang ketika tanggal 2 Syawal. Nah, itu boleh dia mengakhirkan zakat fitrah, tetapi bukan ada ya, jadinya itu qadha. Ada itu maksudnya adalah di waktunya, adapun qadha itu di luar waktu. Sebagaimana sholat kalau masih di waktunya kita niatnya adalah adaan, gitu kan. Tapi kalau di luar waktunya itu niatnya adalah qadhaan. Baik. Kemudian ala man tajib, siapa saja sih yang wajib membayar zakat fitrah ini? Di sini dijelaskan oleh Musannif Taqriratus Sadidah. Ini sesuai madhab Syafi'i ya, Bapak Ibu sekalian. Tajibu ala kulli muslimin hurrin. Wajib bagi setiap orang muslim yang hur, yang merdeka, yang bukan budak. Yamliku kuta yaumil aidi walailatihi. Yang punya makanan untuk hari Id dan malamnya. Ya. Jadi malam Id, hari Id dan malamnya. Sawaun akana dzakaran am untha, baik laki-laki maupun perempuan, saghiran am kabiran, kecil maupun tua, hurran am abdan, merdeka maupun budak. Jadi semua orang muslim wajib membayar zakat fitrah ya. Yang penting dia punya makanan khusus untuk hari Id dan malamnya. Jadi bukan punya tabungan. Kalau punya tabungan apalagi ya, itu lebih-lebih lagi wajib untuk membayar zakat fitrah. Oke. Wa yashtaratu liwujubiha an takuna fadilatan amma yahtaju ilaihi mimma yali. Jadi kewajibannya itu juga harus ada kelebihan dari apa yang akan dikeluarkan untuk pertama mu'natuhu wa mu'natu man talzamuhu nafaqatuhu. Jadi harta kita ini ada kelebihan dari pengeluaran kita, dari biaya untuk kita sendiri dan biaya nafkah untuk keluarga kita. Kemudian dipotong lagi min dainin walau muajjalan, hutang. Misal kita punya hutang, bayar dulu. Khadimin wa manzilin yaliqani bihi, dan jika kita punya pembantu itu dikasih gajinya terlebih dahulu. Oke.
Nah, kalau kita sudah mengeluarkan tadi biaya untuk diri kita, untuk orang yang kita nafkahi, hutang-hutang kita, orang-orang yang menjadi asisten kita yang harus kita gaji, kita ada kelebihan, maka kita wajib membayar zakat fitrah. Oke ya, kalau nggak ada kelebihan berarti nggak wajib zakat fitrah, tapi dia adalah mustahik, ya, orang yang menerima zakat fitrah. Nah, kemudian di sini disebutkan apa sih ukuran daripada zakat fitrah? Al-wajibu fiha, yang wajib di dalam pembayaran zakat fitrah itu adalah sa'un an kulli syakhsin. Setiap orang itu satu sa'. Satu sa' itu apa sih? Itu ukuran zaman Nabi Muhammad SAW dulu. Nah, satu sa' itu 4 mud. 4 mud itu seperti ini ya. Apa? Ketika dua tangannya Nabi itu menjadi wadah. Nah, zaman dulu ketika mau mengambil gandum itu kan pakai tangan. Nah, ini namanya satu sa'. Nah, itu ukurannya adalah 4 kali ini. Satu sa' itu 4 kali, apa ini nama bahasa Jawanya, cidukan ya. Cidukan dari tangannya Nabi Muhammad SAW. Nah, para ulama menyebutkan bahwa satu sa' atau 4 mud ini itu kurang lebih 2,75 kilogram. Kalau di Indonesia kan makanan pokoknya beras ya. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah boleh membayar zakat fitrah menggunakan uang? Itu diperbolehkan ya. Terus para ulama sekarang memperbolehkan untuk membayar zakat fitrah dengan uang. Bahkan MUI sudah mengeluarkan ya, kalau tahun ini 50.000 per orang. Ada beberapa ulama seperti Profesor Ali Mustafa Yaakob itu menjelaskan khurujan minal khilaf, agar kita itu tidak khilaf. Karena memang jumhurul ulama mengatakan wajibnya itu adalah makanan pokok, nggak boleh uang. Tetapi kalau yang sekarang-sekarang diantaranya adalah mazhab Hanafi, tapi dengan perincian-perincian ya. Nanti ya Maliki, Hambali itu juga ada perincian yang tidak saya sebutkan di sini karena terlalu panjang. Itu memperbolehkan menggunakan uang. Tapi sementara jumhur harus pakai makanan pokok. Nah, untuk khurujan minal khilaf, untuk menjadi pendamai dari khilaf ini, dari perbedaan pendapat ini, Kiai Ali Mustafa Yaakob mengatakan, ya udah dua-duanya kita lakukan. Kita ngasih beras plus kita ngasih duit, wah itu lebih bagus lagi. Oke ya. Ada kaidah. Qa'idatun. Kullu man talzamahu nafaqatu ghairihi talzamuhu fitratuhu. Ya, setiap orang yang wajib kita nafkahi, maka kita juga wajib untuk membayarkan zakat fitrah mereka. Misal kita punya istri, punya orang tua yang sudah tidak bisa bekerja, ya, punya anak, itu kan wajib, orang-orang yang kita wajib kasih nafkah, ya kan? Nah, karena kita wajib ngasih nafkah ke mereka, maka kita juga wajib untuk membayarkan zakat fitrah mereka. Sekarang ada pertanyaan, ini bisa dilihat ya di mas'alatun. La tujzi'u az-zakatu 'anil ibni alladhi la tajibu 'alal abi nafaqatuhu kabalighin. Ya. Idza addaha 'anhu abuhu illa idza adina lahu fi ikhraji fitratihi. Wa amma al-ibnu ghairal baligh dzakaran kana aw untha wa kadzalika zawjah wa kullu man talzamuhu nafaqatuhum fala yushtaratu idnuhum. Nah, semisal kita punya anak laki-laki yang sudah baligh, yang mana dalam Islam aslinya kalau anak laki-laki sudah baligh itu sudah tidak lagi di bawah tanggungan nafkah orang tuanya. Nah, bagaimana? Apakah boleh kita mengeluarkan zakat fitrah untuk anak kita yang sudah baligh, sudah kuliah? Kalau zaman sekarang kan zaman kuliah aja belum bisa nyari duit gitu kan. Nah, itu boleh nggak? Boleh, tapi dengan izin mereka. Jadi harus minta izin dulu baru kita boleh membayarkan zakat fitrah mereka. Baik, insya Allah jelas ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kepada siapa saja sih zakat fitrah itu dibayarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qismu as-sadaqat, pembagian sedekah atau zakat.
Al-muradu bis sadaqah huna as-sadaqatu al-wajibatu wa hiya zakah. Yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah zakat. Baik zakat fitrah maupun zakat mal, ya. Maupun zakat-zakat yang lain, banyak ya. Tapi di sini kita fokus ke zakat fitrah doang. Wal aslu fiha qauluhu ta'ala. Dalil pembagian daripada zakat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berada di surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa binis sabil. Fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Nah, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan berdasarkan penjelasan daripada ulama bahwa al-asnaful lati tudfa'u ilaihimuz zakah samaniyah. Kelompok-kelompok yang diberi zakat itu ada 8. Nanti akan dijelaskan satu-satu. Yang pertama adalah al-faqir. Fakir itu siapa sih? Wa huwa alladzi laisa lahu mal wala kasbun aslan aw lahu kasbun aw malun walakin la yaqa'u mawqi'an min kifayatihi. Mat'aman wa malbasan wa maskanan bi an yuhassila aqalla min nisfi ma yakfi. Orang fakir itu ada banyak definisinya. Yang pertama, orangnya nggak punya uang sama sekali, nggak punya kerjaan sama sekali. Oke? Atau bisa juga orangnya punya kerjaan, orangnya punya harta, tetapi tidak cukup, masih jauh dari kata cukup. Baik itu untuk makan, untuk pakaian, untuk tempat tinggal. Ya, beberapa ulama ada yang menghitungnya, maksudnya adalah pendapatannya itu lebih dikit dari setengah dari kebutuhannya. Semisal kebutuhannya adalah 2 juta sebulan. Nah, pemasukannya cuma 500.000. Nah, itu dinamakan dengan fakir. Oke ya. Kemudian yang kedua, miskin. Miskin itu gimana definisinya? Wa huwa alladzi lahu malun aw kasbun yaqa'u mawqi'an min kifayatihi wa la yakfihi bi an yuhassila fawqa nisfi ma yakfi. Itu orang yang punya harta, punya kerjaan, tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi tidak sampai ke jumlah yang bisa memenuhi kebutuhannya, tetapi lebih banyak dari setengah. Jadi semisal kebutuhannya 2 juta per bulan, dia dapat 1.200.000. Nah, itu dinamakan miskin. Kemudian nomor 3 adalah al-amil. Jadi istilah amil itu orang yang bekerja di dunia perzakatan ya. Ada juga yang menamakannya dengan sa'i. Jadi amil atau sa'i. Nah, ini amil ini aslinya kalau dalam fikih itu punya definisi khusus. Tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang berada di masjid, yang amil masjid. Padahal tidak punya kecocokan dengan definisi yang akan nanti disebutkan di sini. Apa itu amil atau sa'i? وهو الذي يستعمله الحاكم في أخذ الزكوات من أربابها وصرفها إلى مستحقيها فيعطى من الزكاة وإن كان غنيا هذا إن لم يجعل له الحاكم أجرة من بيت المال وإلا فلا يعطى. Ya, amil yang boleh mendapatkan zakat ini adalah mereka yang memang ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk mengambil zakat dari orang-orang yang wajib zakat. Dan kemudian mereka juga memberikannya kepada para mustahik. Ya. Nah, orang-orang kayak gini itu boleh menerima zakat meskipun kaya. Dengan syarat orang tersebut atau amil tersebut itu tidak punya gaji khusus. Tapi kalau punya gaji, digaji oleh pemerintah, maka mereka tidak dapat bagian dari zakat. Nah, terus kalau yang di Indonesia bagaimana? Nah, di Indonesia yang punya kewenangan khusus untuk zakat yang masuk dalam definisi amil sesuai fikih itu paling tidak ya seperti Badan Zakat Nasional ya, Basnas. Kemudian ormas-ormas yang sudah memang punya izin langsung dari pemerintah, biasanya depannya las gitu, lembaga amil zakat. Misal di Muhammadiyah ada Lazismu, di NU ada Lazisnu, dan di ormas-ormas lain ada. Kemudian ada unit pengambil zakat atau apa itu saya lupa ya, UPZ itu juga resmi dari pemerintah.
Nah, adapun yang di masjid-masjid di kampung-kampung itu biasanya tidak punya izin langsung dari pemerintah, ya kan? Jadi mereka punya eh, panitia sendiri. Nah, itu dinamakan dengan panitia zakat saja. Dan mereka tidak punya hak menerima zakat dari posisi amil, tapi mungkin saja bisa mendapat zakat dari posisi fakir miskin. Jadi kalau kaya amilnya yang di masjid itu, maka dia tidak bisa menerima zakat. Kemudian nomor 4 adalah al-mu'allafah qulubuhum, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam mu'allaf. Nah, di sini ada 4 ya. Ada 4 perincian mu'allaf itu siapa saja. Apakah orang yang sudah masuk Islam tapi 20 tahun yang lalu itu tetap dikasih zakat fitrah atau bagaimana? Nah, ini ada perincian yang dijelaskan oleh para ulama. Mu'allaf yang diperbolehkan untuk mendapat zakat itu diantaranya adalah yang pertama, orang yang man aslama wa niyyatuhu dha'ifatun Islam, orang yang baru masuk Islam tapi dia itu masih gonjang-ganjing ya, hatinya itu masih ragu apakah tetap mau Islam atau kembali lagi ke agama sebelumnya. Kemudian yang kedua, syarifun fi qaumihi yurja bi'ata'ihi islamu nudharaihi. Orang yang mu'alaf tadi adalah orang yang memang syarif, orang yang terpandang ya, punya pengaruh di lingkungannya. Nah, ketika dia dikasih zakat, itu lingkungannya yang belum masuk Islam itu akhirnya bisa masuk Islam. Nah, itu juga diperbolehkan untuk menerima zakat. Kemudian mu'alaf di sini adalah orang yang masih lemah Islamnya atau orang yang punya pengaruh, jika meskipun kaya nih ya, jika kita kasih zakat fitrah, akhirnya orang-orang yang berada di lingkungannya itu tertarik untuk masuk Islam juga. Oke, kemudian mukatab, ini jenis budak ya. Zakat diberikan bagi mukatab. Nah, budak itu aslinya ada banyak sekali macamnya, Bapak Ibu semuanya. Di antara macamnya adalah budak mukatab. Budak mukatab itu yang bagaimana sih? Itu adalah budak yang punya kesepakatan khusus dengan tuannya. Jadi dia bisa memerdekakan dirinya sendiri. Jadi semisal seminggu 3 hari dia kerja untuk tuannya, 4 hari atau 3 hari dia kerja sendiri untuk mencari pemasukan sendiri. Nah, pemasukannya itu nanti dibayarkan ke bosnya, ke tuannya agar dia merdeka. Nah, itu mukatab. Nah, budak mukatab ini diperbolehkan untuk menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat yang lain. Kenapa? Untuk membantu agar dia cepat merdeka. Oke ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keenam adalah gharim, wa huwa alladhi istadana li ghairi ma'siyah fa yu'ta minaz zakah wa huwa arba'atun ya. Orang yang berhutang selain untuk maksiat ya. Orang yang punya hutang itu juga diberikan zakat. Nah, ini ada 4 macam. Yang pertama adalah orang yang berhutang untuk mencegah adanya fitnah. Meskipun dia kaya, itu diberikan zakat fitrah juga. Kemudian ya, orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, itu juga termasuk gharim. Juga termasuk gharim adalah orang yang berhutang untuk keperluan dirinya. Misal dia butuh makan, butuh minum, akhirnya berhutang, terus numpuk. Nah, itu dia juga diperbolehkan untuk menerima zakat. Kemudian yang ketujuh adalah al-ghuzah. Ya, al-ghuzah itu para tentara. Kalau dalam ayatnya disebutkan dengan wa fi sabilillah. Maksudnya adalah para tentara. Nah, tentara di sini pun tidak semua tentara, tapi tentara yang memang sukarelawan yang tidak punya gaji khusus dari negara. Itulah mereka yang mendapatkan zakat fitrah ya. Bukan tentara resmi yang memang punya gaji itu tidak mendapatkan zakat. Oke. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil wa huwal musafir au munsyi'un lis-safar
alladzi laisa ladaihi nafaqah tawsiluhu ila biladihi fayu'ta min zakah wa in kana lahu malun fi biladihi. Itu orang-orang yang bepergian Ibnu Sabil ya. Beberapa ulama ada yang menafsiri Ibnu Sabil ini dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang berdakwah, para ustadz, para kiai ya. Tetapi yang perlu dipahami bahwa apakah para ustadz, para kiai itu boleh menerima zakat? Nah, para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang memasukkan mereka ke Ibnu Sabil, jadi boleh, meskipun kaya itu boleh menerima zakat. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri aslinya Ibnu Sabil itu untuk musafir ya, bukan untuk para kiai tadi. Kalau kita mengambil pendapat mazhab Syafi'i, maka para kiai, para ustadz yang kaya itu tidak berhak untuk menerima zakat. Terakhir kita akan membahas mengenai syurutu akhiriz zakah. Syarat-syarat orang yang berhak untuk mengambil zakat atau penerima zakat mustahik, atau istilahnya qabid, ada banyak istilah ya. Yang pertama adalah al-Islam. Ya. Orang yang diberikan zakat itu harus Islam. Ada 6 nih. Yang pertama Islam. Yang kedua hurriyah, merdeka. Tapi kecuali budak yang mukatab tadi ya, itu boleh menerima zakat. Kemudian nomor 3, tidak boleh kaya, an la yakuna ghaniyan. Kecuali nanti ada beberapa masalah yang sudah kita sebutkan juga. An la yakuna makfiyal mu'nah. Maksudnya adalah dia tidak punya kecukupan dalam pemenuhan kebutuhannya. Nomor 5, an la yakuna hashimiyan wala muttalibiyan. Bukan daripada keluarga Hashim dan Muttalib, dan dari Bani Abdul Muttalib ya. Karena dalam hadis disebutkan inna hadhihi sadaqah awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad. Ini hadis dalam kitab Sahih Muslim, disebutkan bahwa sesungguhnya zakat-zakat ini adalah kotoran manusia, dan kotoran-kotoran tersebut atau sedekah-sedekah tersebut itu tidak halal bagi Muhammad dan keluarganya. Dan yang terakhir adalah an la yakuna mahjuran alaih. Orang yang berhak menerima zakat tadi bukan orang yang mahjur, orang yang punya kriteria hijr. Ini ada dalam pembahasan fikih yang lainnya, yang perlu pembahasannya agak panjang. Baik, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari, yang kita baca pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.